Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kawan-kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani malam Anda memantau market yang arahnya memang lagi berdarah-darah ya. Sudah meronta-ronta lagi teman-teman, dan di sini ya saya ucapkan dulu ya, selamat Hari Raya Idul Fitri ya buat kalian yang merayakan. Malam ini adalah malam takbir ya, dan hari raya bagi umat Islam. Seperti itu ya kawan-kawan. Dan mungkin ya untuk beberapa hari ke depan saya nggak akan update dulu perihal YouTube ya, karena biasalah ya di hari raya kita disibukkan dengan hal-hal ya, kita harus saling silaturahmi, datang ke sana kemari. Nah mungkin karena itu untuk mungkin 2 atau 3 hari saya baru update lagi tentang dunia cryptocurrency lagi, seperti itu kawan-kawan ya. Oke, lanjut di kesempatan malam hari ini teman-teman, bahwasanya Bitcoin sudah menyentuh 37 ya, dan di sini harapan saya dia tidak turun ke 36. Kenapa? Kalau dia turun ke 36 Bitcoin ini, maka akan ada penurunan yang sangat ekstrim, entah menyentuh 34 atau 33 lagi, seperti itu kawan-kawan ya. Dan di kesempatan malam hari ini kita akan membahas perihal beras ya, karena di sini masih banyak sekali yang bingung dengan beras ini ya. Dan masih banyak juga orang-orang yang bertanya perihal beras ini gimana bang, potensi nggak ya. Gini ya, saya jelaskan, ini pendapat saya pribadi ya teman-teman. Kalau saya melihat dengan beras, dengan sejuta projectnya yang yang ibaratnya komplit lah project dari beras ini ya, menurut saya sih bagus gitu ya. Cuman ya memang apa ya, banyak beredaran food yang mengatakan beras ini scam, beras ini skema ponzi dan sebagainya teman-teman. Nggak masalah ya, itu kembali lagi ke pendirian kalian masing-masing. Kalau kalian yakin dengan beras ya kalian bisa beli gitu, kalau nggak yakin nggak usah dibeli, gitu aja ya, simple teman-teman ya, intinya seperti itu ya. Tapi kalau menurut saya pribadi ini kedepannya mempunyai potensial ya. Kenapa saya bilang mempunyai potensial yang bagus itu? Langsung saja kita menuju ke akun Twitter daripada si beras ya. Dan kita sudah berada di akun Twitter daripada si Brash ya teman-teman. Dan di sini ya saya jelaskan lagi, ini 14 menit yang lalu ya. 14 lagi, 49 menit yang lalu ya. Di sini dia menjelaskan 4 masalah telah teratasi. Sekarang pengguna dapat menggunakan RPC mainnet ya, benang ditutup. Nah, jadi kemarin itu memang mainnet atau BRC20 milik si Brash ini memang lagi diserang gitu ya teman-teman, dan sekarang kayaknya sudah kelar gitu ya, sudah bisa diatasi oleh pihak Brash gitu ya. Semakin banyak yang menyerang mainnet daripada Brash ini, maka nanti kedepannya teman-teman ya semakin matang BRC20 atau mainnetnya daripada si Brash ini, seperti itu ya. Karena semakin diserang, si developer daripada Brash ini akan semakin memperketat tembok pertahanannya, seperti itulah kasarannya teman-teman. Mantap ya. Terus ini 3 jam yang lalu, nah ini ya juga yang salah satu ya membuat potensi daripada Brash ini kedepannya memiliki potensi gitu teman-teman, dimana sekarang banyak sekali token-token yang diluncurkan atau intinya luncur dalam artian di jaringan BRC20 gitu teman-teman ya. Di sini jaringan BRC20 ya, ini si Bruce ini sudah lumayan banyak sih, belum ya, walaupun belum bisa dikatakan banyak gitu ya, baru belasan token ya teman-teman, atau udah puluhan ya, 20-an atau berapa ya, saya lupa sih. Intinya ini sudah banyak token-token yang luncur di jaringan BRC20 gitu teman-teman. Dan di sini ya ini ada Finscan, dan terus ini ya teman-teman 3 jam yang lalu Eltrum ini juga, terus Livcar. Nah inilah ya, ini banyak sekali gitu ya token-token yang mulai rilis di jaringan BRC20 gitu teman-teman. Apalagi dengar-dengar si Brash ini teman-teman kemarin kan habis listing ke KuCoin ya, terus ada kabar lagi bahwasanya dia akan listing juga ke Taiwan lagi gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan sih memang sesuai gitu ya, harapan dari kita gitu, harapannya ya sesuai artikel yang mengatakan bahwasanya akan bisa kill 2-0 lagi, seperti itu. Amin, kita aminkan saja teman-teman, seperti itu ya. Dan kalau kita lihat ya di sini 7 jam yang lalu ya teman-teman, di sini Fevi ini sudah berdiri di jaringan BRC20 ya. Ini token yang berada di jaringan BRC20 juga, seperti itu. Dan di sini ya dari segi token yang berdiri di jaringan BRC20, dan ini adalah Breeze Paradise ya teman-teman, dimana dia sudah listing di
CoinGecko dan CoinMarketCap ini adalah token Beres pertama yang berdiri di jaringan Beres yang listing pertama kali di CoinGecko dan CoinMarketCap seperti itu teman-teman. Kan kalau kita lihat ke CoinMarketCap ya. Dan kalau di CoinMarketCap teman-teman, bahwasanya si Beres ini mengalami penurunan 12,3% ya teman-teman. Memang lagi keadaan short gitu ya. Bukan cuman si Beres, melainkan altcoin gitu ya teman-teman, dimana bapaknya itu ya Bitcoin itu dedengkot dari sesepuh cryptocurrency memang lagi kena flu gitu ya. Makanya semua project cryptocurrency, semua token cryptocurrency pasti short teman-teman. Apakah bisa melawan arus daripada Bitcoin? Jawabannya bisa, tapi tidak lama. Kenapa saya bilang bisa tapi tidak lama? Ketika dia listing di suatu exchange besar atau projectnya dia luncur, kemungkinan akan melawan arus daripada Bitcoin, cuman nggak lama gitu teman-teman, dan kenaikannya itu nggak terlalu signifikan. Beda halnya jika Bitcoin dalam keadaan yang bullish itu, maka dia akan semakin gencar tingginya. Saya yakin kemarin kalau listing di KuCoin dalam keadaan market atau pasar membaik, ya Bitcoin minimal di angka 50 ribuan dolar ya, atau 50 ribu lebih gitu. Saya yakin kenaikannya itu lebih dari 50%. 100% saya yakin bisa teman-teman kalau keadaan market benar-benar bagus kayak gitu ya. Dan di sini kalau kita lihat dari sini teman-teman ya, dari Basecamp-nya, karena si Beres ini berdiri di jaringan Binance Smart Chain gitu teman-teman, dan di sini holdernya sudah meningkat yaitu 141.770 holder teman-teman ya. Ini juga apa ya, peningkatan daripada holdernya cukup signifikan, apalagi kemarin setelah listing ke KuCoin ya cepat sekali, dalam sehari bisa 1.000 lebih gitu penambahan dari holder daripada Beres ini ya. Dan kalau kita lihat dari sini, ini 2 menit yang lalu, 3 menit yang lalu, 4 menit yang lalu, 5 menit yang lalu, ini adalah pembelian daripada token Beres ya teman-teman. Berarti token Beres ini memang laku di pasaran seperti itu ya. Terus lanjut ke mana? Ke debt walletnya teman-teman, dan di sini sudah di burning berapa? 57%,28 ya, dimana kemarin setelah dia listing ke KuCoin dalam 1 hari atau 24 jam dia mampu memburning berapa ya, 20 miliaran token kalau nggak salah teman-teman, seperti itu. Mantap jiwa ya kan, itu dari sistem burning otomatisnya ya. Harapannya nanti ketika si Beres ini berulang tahun ya, siapa tahu sih ya Beres ini ya ulang tahun nanti akan ada kejutan yang besar lagi gitu, entah dia burning pasokannya lagi 20% ya, kita nggak tahu ya. Kita harapannya sih seperti itu ya, dia mau burning lagi. Dan di sini kalau kita lihat teman-teman ya, 3 menit yang lalu, 10 menit yang lalu, 22 menit yang lalu, 24, 26, jadi hampir hitungan menit ya, hampir hitungan menit, setiap menit lah ya. Ya jedanya nggak jauh sih, jedanya hitungan menit gitu ya. Ada burning teman-teman, ada burning di mana di sini kalian bisa lihat burningnya 287.000 token ya, 290.000, 293.000. Nah ini kepala ratusan ribu teman-teman ya. Kemarin waktu listing di KuCoin itu nyampe ratusan juta per menitnya teman-teman, hampir setiap menit itu ada pembakaran ratusan juta. Maka dari itu diakumulasi semuanya sekitar 20 miliar token yang di burning dalam waktu 24 jam. Wow mantap. Nah ini adalah salah satu kenapa saya bilang si Beres ini memiliki potensi kedepannya cukup bagus gitu. Tapi kalian harus tetap gior ya teman-teman. Kalau mau masuk gunakan uang dingin dan siap uang hilang seperti itu. Nah mungkin ini dulu perihal Beres, semoga bermanfaat. Salam cuan dan selamat Hari Raya Idul Fitri seperti itu ya kawan. Mantap jiwa.